Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mudir kita, Kiai Haji Ayi Muhtar, saya akrab panggil Kang Ayi supaya lebih tidak ada jarak lah. Kemudian yang saya hormati seluruh sivitas Pondok Darul Arkom Muhammadiyah Garut, yang saya banggakan para abituren yang sudah mendunia dari Tokyo dan Australia, dari Jepang Australia, dua negara ya. Nah, kemudian yang saya hormati seluruh orang tua santri, baik putra ataupun putri. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari libur ini, meskipun sedikit mengganggu acara istirahat, kita bisa bertemu melalui layar komputer atau layar laptop atau handphone dengan judul apa ini, Kiprah Abituren, Kiprah Ikadam Abituren di dunia. Tapi ini kemarin judulnya terhadap Darul Arkom. Nah, jadi dua ya, ada di dunia dan bagi Darul Arkom ya. Nah, jadi ya, ada interupsi. Nah, jadi sebetulnya hal ini yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Nah, jadi ini udah kesempatannya sudah sangat bagus. Kita bisa bertemu bagaimana kiprah abituren itu dari waktu ke waktu, dari dekade ke dekade lebih baik lagi. Nah, jadi saya tidak terlalu banyak persiapan, saya akan menyampaikan hal-hal yang simple-simple saja, yang mencoba untuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah dipelajari waktu jadi santri dahulu kala. Nah, kita coba lagi diingat-ingat dan bagaimana pelajaran-pelajaran yang didapatkan dulu itu bisa diaplikasikan atau bisa direalisasikan pada saat sudah keluar dari pondok. Nah, karena judulnya ada dua, tadi pertama itu kiprah abituren untuk Darul Arkom, kemudian yang kedua berubah kiprah abituren untuk dunia. Jadi kita dua-duanya dulu dibahas sedikit lah ya. Nah, kalau untuk abituren, alumni Darul Arkom yang mau berkiprah di pondok, itu terhadap pondok Darul Arkom, saya rasa ada 3 hal yang perlu disumbangsihkan terhadap pondok. Yang pertama itu, abituren yang punya kompetensi, yang punya kapabilitas, itu silahkan mengabdi di pondok secara langsung. Nah, itu peran abituren. Nah, sekarang sudah ada beberapa alumni bertambah dari waktu ke waktu, tentu harus dibarengi dengan kompetensi. Kalau tanpa kompetensi, tanpa keahlian, tanpa kapabilitas, juga sia-sia apa yang mau disumbangkan terhadap pondok. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu menyumbangkan, ya kalau punya banyak harta, ya sumbangkanlah terhadap pondok untuk pembangunan apapun, baik fisik ataupun pembangunan sumber daya manusia. Dan itu harus dicita-citakan oleh abituren ataupun calon-calon abituren. Nah, kemudian yang terakhir, itu yang ini berkiprah secara langsung terhadap pondok. Itu silahkan menyumbangkan ide gagasan yang solutif, tidak hanya mengkritik-kritik saja. Ini abituren-abituren ini ada segelintir yang hobinya mengkritik tetapi tidak solutif gitu. Nah, itu yang secara langsung. Nah, ini jadi sebelum berbicara ke level dunia. Nah, sekarang kita berbicara peran abituren di kancah dunia. Dulu kita belajar
Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia, pasti itu harus dengan ilmu. Nah, sayangnya alumni DA ini hanya mendengar atau sebagian ya, saya tidak berbicara semua. Sebagian, mungkin sebagian besar gitu. Tidak berbicara benar-benar dunia. Dunia itu terdiri dari berbenua-benua, terdiri dari ratusan negara. Nah, tetapi yang dipikirkan hanya Jawa Barat, Garut, maksimal Pulau Jawa, atau mungkin Indonesia, itu pun jarang-jarang. Ini kiprah habituran, ini berbicara realita ya. Tetapi waktu dipelajari, waktu di pondok, itu jelas-jelas man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau menggenggam dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Tetapi alumni DA begitu keluar dari pondok, utek-utekan di Garut, kumpul-kumpul di Bandung, mentok Jakarta, Jogja, sekarang menyebar. Paling itu saja. Nah, sementara judul dulu yang dipelajari adalah dunia. Kemudian kita juga sering mendengar fantasiru fil ar. Dunia juga menyebarlah ke seluruh muka bumi ini. Bumi ini tuh ada bagian Timur Tengah, ada Amerika, ada Eropa, Asia, Afrika. Tetapi tetap berkumpul-kumpulnya di situ-situ lagi, ke Bandung, Jakarta, Garut lagi. Ya mentok ke Jogja, sebagian ke Malang sedikit. Ke dunianya hanya beberapa persen. Nah, itu yang kita dapatkan, kita pelajari, tetapi tidak dicita-citakan. Nah, jadi calon-calon lulusan pondok dari sekarang sudah mulai bercita-cita menggenggam dunia. Jadi tidak hanya menggenggam Garut saja, apalagi menggenggam pondok, terlalu kecil untuk alumni DA gitu. Kita belajar itu tentang dunia terus. Termasuk doa, Robbana atina fid dunya hasanah, dunia yang hasanah. Dunia tidak di Garut hasanah, tidak di Bandung, tidak di Jakarta gitu. Nah, jadi itu yang harus ditanamkan, bahwa menggenggam dunia itu kita harus benar-benar berpikirnya global, mendunia. Nah, itu hal yang paling kecil. Nah, kemudian kita sering menyampaikan, berucap, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memberikan yang bermanfaat dan memberikan manfaat itu bagi banyak manusia. Itu mungkin dari kelas 1 sampai akhir sering mendengar lah, tiap tahun atau ceramah itu sering banget lah mendengar. Nah, sementara sudah lulus, khairunas anfa'uhum linnas itu tidak dijalankan, tidak diaplikasikan. Nah, sekarang yang mengaplikasikan itu bahkan orang-orang non-muslim. Contoh, kan khairunas anfa'uhum linnas itu bagaimana kita memberikan manfaat. Saya ambil contoh. Misalnya, dulu yang orang terkaya di dunia itu adalah Bill Gates. Dulu ya, sebelum zaman sekarang ada si yang punya Tesla itu. Bill Gates itu, dia man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ini saya contoh langsung supaya anak DA mendunia, terserah apa mendunianya dalam bidang apa, yang jelas alumni DA harus benar-benar pemikirannya mendunia. Nah, dia membuat Microsoft. Microsoft itu digunakan oleh, kalau tidak salah, hampir 800 juta manusia di dunia. Nah, dengan dia memberikan manfaat bagi 800 juta dan dampaknya mungkin bermiliaran manusia, dia menjadi orang terkaya. Itu apa? Khairunas anfa'uhum linnas. Kemudian dia man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ini sebelum ke akhirat. Kita berbicara dunia dulu karena judulnya dunia, tidak ada berkiprah untuk akhirat. Nah, itu. Jadi alumni DA itu, ya ini ada 2 pembicara sudah betul. Beliau sekolah di Jepang, satu lagi di Australia gitu. Nah, saya belum kesampaian sekolah di luar negeri karena belum menggenggam dunia.
Ini hanya curhat saja sebagian, bahwa alumni DA harus menggenggam dunia. Ini kiprah untuk dunia. Nah, kemudian sekarang muncul orang terkaya di dunia itu yang punya Tesla. Dia mengeluarkan mobil listrik. Apakah dia bukan khairun nas anfa'uhum linnas? Dia itu khairun nas anfa'uhum linnas. Dia membuat mobil listrik. Dia membuat mobil listrik, kemudian dengan irit biayanya memberikan manfaat lebih banyak lagi. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu semua berawal dari punya cita-cita besar, seperti itu yang diposting itu, kata pemiskun, hidup itu cahaya, hirup teh cahaya, jangan teh bisa jadi cahaya tong hirup gitu. Nah, orang-orang yang seperti yang saya sebutkan tadi, atau Bill Gates atau Elon Musk itu, dia memberikan cahaya, manfaatnya dirasakan oleh banyak manusia, dan dampaknya, multiplier efeknya itu kemana-mana gitu, bisa mengubah dunia gitu. Jadi itu seperti tadi, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Nah, di DA itu sudah cukup ilmu modal atau dasar untuk menggenggam dunia itu sudah cukup, lebih dari cukup. Kita belajar hadis, belajar Quran, banyak dipelajari tapi tidak ada dijalankan. Nah, makanya daripada banyak hafalan tidak ada yang dijalankan, lebih baik dijalankan satu ayat saja kalau memang tidak sanggup semua ayat. Contoh, Muhammadiyah itu jadi besar dengan asetnya ratusan triliun mungkin kalau di audit atau di appraisal, universitasnya 150 lebih atau 70-an, rumah sakit polikliniknya ratusan juga, aset tanah dan di mana-mana, itu hanya melaksanakan satu ayat. Bisa jadi Muhammadiyah. Apa itu? Man aroda dunya falebil ilmi khairunas anfa'uhum linas. Baik lagi, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan manfaat bagi banyak manusia. Nah, alumni DA ini sudah banyak modalnya dipelajari, ngapalin Quran berjuz-juz, tinggal dijalankan saja. Nah, balik lagi bagaimana menjalankannya? Ya kita harus punya cita-cita besar, punya mimpi besar. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau kalau tidak punya mimpi besar, dengan menjalankan hanya satu ayat saja, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya tidak akan ada kita juga sekarang, tidak akan ada pondok. Itu hanya dampak dari cita-cita dan pemikiran besar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik lagi ke alumni DA, silahkan alumni DA apa yang dipelajari, li kulli ro'yun, setiap kepala punya pendapat, silahkan jadi apapun juga yang jelas memberikan manfaat bagi manusia yang banyak di dunia ini, daripada kita berkumpul-kumpul saja. Jadi makanya saya sebelum COVID itu saya terakhir menyampaikan di pondok, alumni DA yang sudah keluar saya anjurkan tidak berkumpul-kumpul dengan alumni DA lagi. Ini pendapat saya pribadi ya, boleh dibantah, boleh salah, silahkan disalahkan juga. Tetapi saran saya tidak berkumpul-kumpul, silahkan menyebar kemana-mana, jadi yang terbaik dimanapun berada, gitu, menyebar dan mendapatkan ilmu untuk menggenggam dunia dan berkiprah di dunia. Gitu. Nah, jadi itu singkat dari saya yang bisa disampaikan terkait kiprah Abituren untuk dunia. Misalnya terakhir itu ada contoh Kang Irfan Amali. Kang Irfan Amali mungkin banyak teman-teman juga dari Abituren yang melihat beliau mendapatkan award dari Kick Andy. Kang Irfan Amali itu menggenggam dunia juga dengan membuat Peace Generation, sehingga bagaimana cinta kedamaian itu menyebar
dan menjadi pemikiran atau perilaku di banyak manusia yang ada di dunia, sehingga pemikirannya itu berdampak terhadap orang-orang yang ada di dunia ini. Itu salah satu hoirunas anfa'uhum linnas atau menggenggam dunia. Nah, ketika kita sudah punya pemikiran besar, tentu harus sesuai dengan hobi kita. Kalau tidak sesuai dengan atau passion kita, kalau tidak sesuai dengan passion kita, maka susah untuk menggenggam dunia. Maka setiap orang itu punya passionnya masing-masing. Silahkan berkiprah, tidak harus menjadi, kan kata Pak Miskun, tidak harus semuanya menjadi kiai, tidak harus semuanya menjadi ustadz. Silahkan, toh Ustadz Adi Hidayat sampaikan bahwa 80% sahabat Rasulullah adalah pebisnis. Nah, jadi silahkan jadi apapun juga, yang jelas kembali lagi menjadi orang yang memberikan manfaat di dunia dan menggenggam dunia dan punya cita-cita besar. Ini salah satu contoh terakhir dari cita-cita besar. Tahun 2003, 2002 mungkin atau 20 tahun lalu, semua orang pakai handphone itu mereknya Nokia. Hari ini atau beberapa tahun terakhir, hampir sebagian besar orang menggunakan Samsung. Ini salah satu contoh dari pemikiran atau cita-cita besar. Nggak kepikiran, saya pun termasuk memakai Samsung, nggak kepikiran kita akan menggunakan Samsung dari produk Korea. Nah, yang tidak mungkin dengan cita-cita besar, alumni DA itu sama seperti produk itu. Hari ini semua orang di dunia hampir semuanya menggunakan merek Samsung. Nah, apa yang dicita-citakan oleh alumni DA pun yang hari ini menurut orang-orang lain tidak mungkin, itu bisa berubah keadaannya dalam 10 atau 20 tahun yang akan datang. Yang jelas, gapailah cita-citamu setinggi langit. Nah, kalaupun jatuh, jatuhlah di bulan yang indah. Mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Beng-Beng. Ada beberapa hal yang penting sekali untuk digarisbawahi, bahwasanya para orang tua santri khususnya yang saat ini hari ini hadir, kita penting menekankan kepada anak-anak kita cita-citanya mau jadi apa ya. Itu harus dari sekarang sudah mulai diarahkan. Cita-citanya apa, lalu hobinya apa, passionnya di mana ya. Sehingga apapun yang kita pelajari memang penting juga untuk meyakinkan kepada anak-anak kita harus ada beberapa hal yang membuat dia harus fokus gitu ya. Jadi semua hal penting dipelajari, tapi pasti ada hal yang lebih membuat anak-anak kita tertarik tentunya ya. Nah, terima kasih Kang Beng-Beng. Nanti para orang tua insya Allah lebih bersemangat untuk menjadikan anak-anaknya, mendampingi ya, membimbing, harus menjadi anak-anak yang khairun nas anfa'uhum linnas ya. Baik, berikutnya kita berpindah ke ini di Tokyo dan di Australia malaman mana ya? Di Australia sekarang beda 4 jam lebih ya. dulu. Berarti sekarang di saya jam 8.15 Oci. Oke. Sudah makan malam Teh Ima anak-anaknya di sana? Sudah masak dulu? Saya belum. Ya sudah, mungkin sebentar bisa di-keep dulu karena tadi Teh Asri harus segera ada beberapa yang diselesaikan. Mungkin kita bergeser dulu ke Tokyo ya. Ke Teh Asri dulu. Karena di sana belum maghrib ya Teh Asri. Sudah mau masuk sesi. Kalau maghrib sudah, sekarang jam 6 sih, jam hampir setengah 7. Oh, sudah. Baik, nanti mungkin Teh Ima kita bergeser dulu ya sebentar ke Tokyo ya, karena ini waktunya di sana katanya agak ini. Langsung saja kepada Teh Asri, Bapak Ibu, di sini ada role model berikutnya, tadi Kang Beng-Beng. Role model kedua ada Teh Asri, beliau alumni Angkatan 13 Putri di Darul Arkom, dan saat ini tengah menempuh apa sudah selesai PhD-nya Teh? Sudah selesai kemarin sih, baru Maret kemarin sudah wisuda. Alhamdulillah, dan asisten profesor ya saat ini ya. Iya. Baik,
tanpa lama-lama lagi, mungkin Teh Astri silahkan bisa menyampaikan secara lebih secara langsung kepada para orang tua murid, khususnya di sini orang tua santri khususnya yang telah hadir, dan beberapa alumni juga turut mendengarkan nih. Terima kasih ya Teteh dan alumni lintas angkatan ya. Terima kasih Teh Astri, mangga langsung saja Teh. Ya, mungkin nggak bisa panjang-panjang kayak Abeng-beng ya. Saya ini juga mungkin belum bisa merasa pantas dibilang sebagai role model juga ya, kata Teh Rosi tadi bilang. Cuman memang saya banyak setuju tadi sama Kang Beng-beng juga, kalau semua hal yang nanti memang anak bisa pengen jadi apa sih nanti di masa depan gitu kan, itu semua dimulai pas zaman DA sih. Saya ingat banget ya, SMP SMA itu memang energi mereka masih banyak dan mereka masih gampang menyerap ilmu dan juga menyerap inspirasi dari apa yang ada di sekitar ya. Kalau tadi Kang Beng-beng bilang jangan ngumpul-ngumpul terus sekedar untuk silaturahmi, jelas kita memang harus tetap ini ya, kumpul-kumpul, dan kita harus tetap kemuhammadiyahannya, jiwa Islaminya juga tetap di keep lah ya. Cuman memang bagus dari masa SMP SMA mereka harus ditanamkan ke depannya mau gimana sih, terus jangan sekedar gimana nanti, itu hal yang nggak banget ya kalau menurut saya. Jadi memang nggak bisa kamu ngikut gitu aja, memang ada masanya, kamu nggak boleh kekeh terlalu tinggi juga, karena kita harus tahu ya gimana ada kegagalan, kita juga harus belajar kegagalan, rejection itu pasti berkali-kali, cuman kita tetap harus berjuang, kita tetap harus tahu gitu mana batasnya, kita harus tahu sampai mana sih kita harus berjuang. Dan paling parah ya itu kalau misalnya kita nggak ada target sama sekali dari masa SMP SMA gitu ya. Jadi memang sambil silaturahmi juga berjalan, juga tetap harus reaching the goal-nya harus tetap. Dan itu memang ditanamkannya dari memang masa SMP SMA. Saya memang masih ingat dulu juga ya, pas zaman SMP SMA juga ada Kang Irfan, karena Kang Irfan Amali sering banget ngisi di kelas saya sosiologi, dan salah satu sosok yang inspiratif menurut saya itu benar-benar abituran DA, yang sampai sekarang juga kita tahu kiprah beliau ya. Itu beliau juga salah satu sosok inspiratif yang mungkin beliau nggak ingat gitu bahwa beliau pernah istilahnya apa ya, waktu dulu kita di kelas sosiologi pernah coba kalian tulis buku diari gitu ya. Mungkin ada beberapa yang di sini yang tahu juga di kelas saya. Coba kalian tulis diari deh, saya pengen baca gitu. Dan punya diary saya terpilih 3 besar gitu kan. Kang Irfan sangat-sangat tergugah gitu ya. Oh, ini bagus sekali gitu. Walaupun saya pikir apaan sih gitu kan, cuman sekedar mimpi gitu kan, cuma sekedar mimpi, cita-cita apalah, saya cuman anak pondok mau masuk universitas negeri aja belum tentu bisa gitu, karena saya ngerasa udah overwhelmed ya, sudah kebanyakan pelajaran gitu kan, bangun subuh selesai malam gitu, masa sih saya bisa lulus SNMPTN atau apalah itu masuk ke universitas negeri. Ternyata kalau misalnya memang kita sudah istilahnya gitu ya, saya pengen ini, saya pengen itu, ya Allah jalan turutin aja gitu, dikasih dikasih keringanan, dikasih jalan gitu kan, ada aja cara ya. Itu ternyata sampai saya di luar negeri ini juga bersyukurnya ilmu agama itu ternyata nggak sekedar main-main ya, maksudnya setengah pelajaran kita adalah pelajaran dunia gitu, pelajaran umum, setengah pelajaran kita adalah agama. Itu hal yang memang sangat penting buat anak-anak sampai kita ke luar negeri. Kalau misalnya mungkin ada yang pernah, mungkin Teh Ima juga lagi di sini, banyak ya yang orang Indonesia atau orang siapapun lah yang negara manapun begitu keluar, sama ya, kalau misalnya keluar dari negaranya, keluar dari peraturan Islaminya, mungkin ngerasa nggak ada yang lihat, ini saya makan babi nggak apa-apa, saya minum bir aja nggak apa-apa gitu. Banyak yang kayak keluar dari
kerangkeng gitu ya. Istilahnya nggak ada yang lihat dan nggak ada yang tahu juga gitu kan. Kalau misalnya nggak kuat gitu imannya ya, pastinya gampang ikut lah ya, ngikut lingkungan gitu. Jadi itu yang salah satu juga faktor jangan sampai putus silaturahmi dimanapun. Memang banyak yang sudah sukses gitu ya, tapi juga jangan lepaslah dari fitnahnya juga, jangan lepas dari tempatnya berada gitu ya. Alhamdulillah kan kalau misalnya kita memang sudah tanamkan ilmu agama, kita tahu apa yang memang tidak boleh dan situasi seperti apa yang secara agama diperbolehkan. Itu yang memang agak berat, dan saya ngerasa ilmu agama itu benar-benar penting ya, karena kalau di Indonesia kita terlalu terbiasa semuanya sama gitu. Dan ada yang mengingatkan juga, itu yang sulit ya di sini. Azan juga nggak ada gitu kan. Tetangga nggak ada yang Islam juga kan. Jadi ya benar-benar kalau kita tahu tuntunan agama, kita tahu ada Muhammadiyah yang sudah ada tuntunannya, kita tinggal cari lagi dan ingat-ingat lagi, itu lebih enak daripada benar-benar belum nggak tahu apa-apa tentang ilmu agama kemudian keluar negeri. Itu juga agak berat. Jadi gimana caranya keep on balance ya, antara ilmu agama sama ilmu umum juga. Dan yang saya rasa kalau misalnya ilmu umum juga itu bukan sekedar 100% kita cuma ilmu dunia dan lupa sama ilmu akhirat ya. Karena semakin kalau saya bidangnya memang ini kan tentang virus juga. Mungkin kita semua tahu tentang virus corona yang lagi booming ya. Jadi memang kalau di lab saya ini kita kerjaannya nyari virus dari lapangan. Terus kita prediksi apa sih yang kira-kira bakal mutasi gitu kan. Jadi virus berbahaya. Semakin kita pelajari ya, kalau saya karena tahu Islam ya, memang kenapa sih kita nggak boleh makan seenaknya gitu kan. Itu salah satunya juga. Salah satu contoh misalnya babi gitu. Ada satu penyakit yang memang dia cuma sirkulasinya karena di tempat itu ada babi, ada peternakan babi. Itu yang bikin saya juga kadang kaget ya, kenapa gitu. Ya istilahnya kita nggak sekedar belajar ilmu dunia, itu istilahnya ada memang orang yang fokus ke ilmu akhirat, tapi jangan sampai kata Kang Bebeng tadi bilang ilmu dunianya dikuasai oleh yang non muslim, karena kalau saya bilang karena mereka tidak ada dasar-dasarnya untuk kita semua, kita untuk umat muslim. Kalau misalnya kita tahu dan kita masuk di situ, kita fokus pelajari, insya Allah kita bisa buat contohnya vaksin, kita harus pastikan halalnya dari hulu ke hilirnya ya. Itu salah satunya juga. Kebetulan karena memang kita pakai sel misalnya, itu yang sumbernya dari babi atau sumbernya dari manusia atau dari monyet atau kera, itu yang kita harus pastikan. Karena sejauh ini kalau misalnya semua dikuasai oleh yang non muslim, kita nggak bisa kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kendalikan itu ke hal yang jauh lebih disastrous ya, lebih bencana, membuat bencana di kemudian hari. Itu yang salah satunya yang bikin saya juga semakin saya pelajari ilmu dunia itu juga semakin dekat ke ilmu akhirat. Kita nggak bisa pisah dua hal itu. Gitu sih Teh. Saya butuh guidance dari Teh Rosi. Gimana selanjutnya? Terima kasih Teteh. Teh Astri ini pakar ini ya, virologi ya? Saya bisa dibilang virologi. Tadi belum ditampilkan, Teh Astri mungkin mau mengulas sedikit perjalanan Teh Astri dulu setelah dari DA, lalu ke menyelesaikan jenjang studi S1, S2, dan sehingga ada hijrah nih di Tokyo nih. Bagaimana Teh? Kalau kebetulan kan dulu saya S1 itu di UGM. Jadi ya mungkin Bapak banyak sivitas pondok yang sudah tahu perjalanan saya gimana tiba-tiba masuk ke UGM gitu kan. Yang tadinya kekeh banget pengen kedokteran umum, pokoknya yang ITB kan nggak ada gitu, pokoknya UGM gitu. Kemudian saya paham banget saya ngerasa masih dari pondok saya nggak bisa lah bersaing sama yang lain gitu kan. Masa sih bisa masuk universitas negeri, aduh nggak mungkin lah gitu.
Ternyata ya alhamdulillah masuk. Kemudian walaupun masuknya ke kedokteran hewan, memang saya masuknya ke kedokteran hewan. Kemudian memang tanpa S2, namanya langsung S3. Jadi habis lulus, kemudian langsung S3 di Jepang. Oke, terima kasih. Wah, keren nih. Berarti Teh Asri ini sangat optimis ya anaknya nih ya. Dulu apa nih hal yang apa namanya ada nilai-nilai dasar penting nggak yang Teh Asri itu justru selalu menjadi santri saat itu yang selalu penuh optimis, dan tadi disampaikan di awal bilang memang kita sudah harus biasa juga menerima kegagalan gitu ya, rejection, tapi juga kita juga nggak boleh main-main nanti gimana nanti deh kehidupan saya misalnya gitu. Nah itu yang menguatkan passion Teh Asri saat itu dari pihak pondok atau pihak orang tua ini, model parenting seperti apa Teh? Model parenting seperti apa? Ya, yang bisa di-share ke orang tua di sini Teh. Mungkin memang banyak faktor ya, kita nggak bisa bilang salah satu cuma orang tua aja atau cuma teman aja, misalnya teman yang ngajak gitu. Nggak bisa bilang gitu. Mungkin untuk trigger awalnya mungkin bisa salah satu, entah seperti saya mungkin salah satu sosok inspiratif di Abiturian DA gitu misalnya ya. Itu salah satu trigger aja. Cuman untuk resilience untuk maju terus itu mungkin banyak faktor, dan memang semua mungkin dari pihak keluarga juga dari guru-guru juga, ustadz-ustadzah di DA juga yang selalu menyemangati saya gitu. Kalau misalnya ada suatu kegagalan atau yang bikin saya sedih gitu kan, mereka selalu menyemangati. Kemudian ya teman-teman juga. Jadi memang banyak faktor yang ini yang mempengaruhi. Iya. Jadi tapi support system sudah kelihatan terbentuk ya semenjak Teh Asri ada di pondok ya. Iya, pastinya itu jelas sekali. Itu tahap yang paling penting kalau menurut saya itu. Crucial stage ya. Ini terima kasih Teh Asri sudah berbagi banyak hal nih untuk orang tua di rumah terutama, dan para alumni yang anak-anaknya juga sedang bersekolah ya. Jadi ibu bapak nih Teh Asri ini jadi Teteh sudah stay di sana, berpindah warga negara atau bagaimana? Karena aktivitasnya sudah banyak di. Saya tetap orang Indonesia. Iya. Terima kasih ya Teh ya. Ini ahli bidang virologi dan entomologi. Oke. Terima kasih banyak Teh Astri. Nanti mungkin kita bisa sambil menunggu jika ada orang tua yang ingin bertanya ya, sharing lebih lanjut lagi. Oke, dari Tokyo kita akan bergeser ke Sydney. Di mana Teh Ima? Oh, sudah hadir Teh Ima. Oke. Teh Ima, beliau sedang PhD di di Sydney ya Teh, di apa namanya? Saya jadi lupa. Western Sydney University. Ya. Mana-mana. Mungkin Teteh nanti bisa langsung menyampaikan saja ya perkenalan langsung kepada para orang tua yang hadir saat ini di sini ya. Dan perlu diketahui Ibu Bapak, Teh Ima ini santri angkatan 6 putri ya. Kebetulan teman saya ini mondok selama 6 tahun ya. Jadi kalau kata Kang Bambang, kita memang harus bermanfaat di berbagai hal. Nah, Teh Ima saat ini kebetulan dengan kiprahnya, jadi gini, ada modelin ada pola yang sangat selalu unik di DA ini. Ketika sudah jadi alumni, yang jelas santri itu harus bahagia dan tahu apa yang dimau ya, dan tahu passionnya di mana. Nah, ini salah satunya Teh Ima ini profilnya ya. Role model yang ketiga, silahkan kepada Teh Anugrah Imani atau kita menyapanya Teh Ima. Mangga, untuk waktunya Teteh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya bisa bertemu lagi dengan para pembina di DA. Sebetulnya membuat saya terharu, rasanya pengen nangis karena mengingatkan zaman-zaman pesantren dulu ya. Banyak sekali kenangan. Maaf. Jadi sedih. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada ketua kalau dulu kan Pak Miskun kita nyebutnya Babeh Miskun almarhum ya. Kalau sekarang saya kurang tahu siapa itunya ya Oci, ketuanya sekarang. Bapak Kiai Haji Muhtar nih yang ada. Itu yang pertama Kang Ayi, Kiai Haji Ayi Muhtar. Waduh.
Ini abituren ini pelanggaran, nggak tahu pimpinan pondok, Oci harus dihukum ini. Pak, maaf ya. Maaf. Kelamaan di Australia begini kan. Kepada para pimpinan pondok, Bapak pembina, para orang tua santri, teman-teman seperjuangan, alumni-alumni semuanya. Terima kasih. Saya dari angkatan 6 Putri, biasa dipanggil Ima. Jadi perjalanan saya kenapa bisa ada di Sydney memang panjang. Tapi salah satunya yang membuat saya bisa ada di sini sekarang karena saya pernah mesantren. Itu aja. Saya mau menggarisbawahi 3 poin di sini. Yang pertama, di DA itu ada nilai-nilai yang sepertinya tidak bisa didapatkan di luar gitu. Nilai-nilai yang pertama selain nilai agama, jadi di luar materi pelajaran agama ini emang kita dapat pelajaran agama di itu. Dan di luar itu kita juga dapat nilai-nilai penting. Pertama, kemandirian. Sepertinya saya itu bukan anak yang mandiri juga, tapi saya bersyukur orang tua saya mengirimkan ke pesantren sehingga saya jadi mandiri. Jadi ada nilai-nilai yang sangat penting yang bisa membuat saya seperti ini, yaitu pertama kedisiplinan. Itu yang saya dapat dari pesantren. Mungkin kalau saya terus di rumah, saya belum tahu apakah jadi anak manja atau tetap gimana gitu, saya belum tahu. Yang kedua, manajemen waktu. Ibu Bapak bayangkan ya, kita itu harus bangun jam 4 subuh dan sekolah dari jam 5 subuh. Itu manajemen waktunya betul-betul sekali di DA itu sangat terasa bagaimana kita mengelola waktu. Jadi disitulah belajar yang dirasakan sampai sekarang pentingnya memanage waktu. Dari mulai bangun tidur jam 4, ngantri di kamar mandi. Sampai sekarang saya mau cerita dikit. Sampai minggu lalu saya masih mimpi ngantri di kamar mandi loh. Saking menjiwainya ya Teh Ima. Apa ya, saking kangennya gitu sama teman-teman di pesantren, teman-teman yang menjadi saudara, yang menjadi keluarga, dari kita bangun sampai kita tidur ya sama teman-teman. Jadi sampai minggu lalu masih mimpi saya ngantri di kamar mandi Darul Arkom. Saking kangennya gitu. Ternyata dapat WhatsApp mau nggak ngisi materi di acara Ikadam. Subhanallah, Masya Allah, ini kangen saya tuh serasa terobati. Makanya tadi saya WhatsApp Oci, kayaknya saya mau nangis deh, kayak melihat lagi guru-guru, ketemu lagi teman-teman seperti itu kan. Karena memang momennya, experience-nya itu banyak pengalaman yang berharga. Nah, selain manajemen waktu juga kekeluargaan. Jadi di DA itu teman adalah keluarga, pembina adalah orang tua. Saya mumpung sekarang bertemu dengan para guru, saya juga mau minta maaf kepada para pembina. Kalau dulu saya kalau dibangunin susah. Jadi dulu pembina itu kalau ngebangunin jam 4 subuh, pura-pura duduk di kasur, tapi udah nggak ada tidur lagi. Gitu. Jadi ya saya maaf ya kalau dulu susah dibangunin Ibu kepada para pembina gitu. Selain manajemen waktu, disiplin, kemudian kekeluargaan, nah itulah yang membentuk kemudian saya seperti ini. Ini berhubung acaranya penting dan saya juga melihat banyak orang tua. Terima kasih Ibu Bapak karena sudah percaya ke pesantren Darul Arkom untuk mendaftarkan anaknya. Insya Allah itu adalah takdir terbaik dari Allah yang akan membuat anak-anak Ibu Bapak menjadi anak yang soleh-solehah dan sukses dunia akhirat. Amin. 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 Karena Bu Pak, saya masih ingat betul doa orang tua itu adalah doa yang sangat mujarab. Gitu. Jadi saya bukan anak yang pintar saat itu. Oci tahu teman sekelas saya. Saya itu istilahnya gini ya, di Darul Arkom itu termasuk anak yang malas sebetulnya. Tapi saya yakin saya bisa seperti ini bukan karena saya pintar, tapi karena doa orang tua. Jadi Ibu Bapak jangan henti-hentinya untuk mendoakan terus anak-anaknya di saat nanti masuk ke pesantren. Saya juga ini lagi kangen sama orang tua karena hampir 4 tahun saya di Australia dan sudah bertahun-tahun juga saya tidak bertemu orang tua saya gitu. Jadi ya doa orang tua itu memang sangat penting gitu. Saya ingat Ibu Bapak saya setiap bulan nengok ke pesantren karena kita kan tidak punya mobil ya. Saat saya masuk pesantren tahun berapa ya Oci? Kita 95 ya. 95 Teh.
5 ya. Orang tua saya kan nggak punya mobil selama saya di pesantren. Jadi setiap bulan ibu saya harus nganterin makanan naik bis gitu. Sambil dia harus balik lagi ke tempat kerja di Bandung, bolak-balik Bandung Garut seperti itu. Dan alhamdulillahnya pembina juga sudah seperti orang tua. Di saat kita sakit, ya pembinalah yang ngurus kita gitu. Sehingga silaturahim itu juga terus terjaga. Maka sampai sekarang saya merasa justru kita dimanapun, kita jadi apapun, tempat curhat itu sampai sekarang satu ke teman-teman DA. Jadi kita tuh saling support. Karena kayaknya yang lebih tahu kita, ya teman-teman waktu pesantren. Bayangkan lulus SD, masih polos banget, harus jauh dari orang tua, di pesantren, rasanya kan kayak dibuang saat itu. Tapi ternyata orang tua itu justru sayang sama kita, sayang sama saya. Kenapa dia memasukkan ke pesantren? Karena ingin anaknya ya jadi anak yang sukses. Dan saya juga belajar dari pesantren bahwa yang disebut sukses itu ternyata adalah di saat kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. Itu yang sukses sebenarnya yang saya pelajari waktu pesantren. Oh, berarti orang sukses di saat kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Apapun profesinya tentunya gitu ya. Ibu Bapak, saya boleh sharing screen sebentar? Boleh sekali Teh Ima, mangga. Ya. Oci, tapi saya malu kalau dibilang role model. Jauh sekali. Enggak. Karena kan indikator sukses dan inspiratif itu sangat luas ya Teh Ima. Teh Ima ini salah satu ini apa namanya? Best alum ya. Banyak pelajar. Asri juga, Kang Beng juga luar biasa di sini. Iya. Oke, silakan Teh Ima langsung share saja apa? Ya, share sedikit. Udah bisa dilihat belum? Oke, sudah Teh. Ya, jadi ini perjalanan saya dari awal saya lulus SD, kemudian ibu bapak saya mengirimkan saya ke pesantren. Saya ingat betul pesantrennya itu ada di Jalan Ciledug. Makanya dari Jalan Ciledug ke The Boulevard. Sekarang saya tinggal di Jalan Boulevard. Nomor 284 Teh Ima. Ya, Ciledug 284. Iya, betul banget. Dan angkotnya warna abu-abu. Kalau dari gitu. Ya, biru putih masih abu. Masih abu ya. Alhamdulillah, jadi saya bisa main ke sini dengan tidak nyasar karena angkotnya masih sama warnanya ya. Terminal Cilawu. Ya, Cilawu deket Ngamplang. Dan katanya udah nggak ada ya sekarang, nanti main 06. Ya benar, Kang Beng 06. Nah, ini yang selalu membuat saya kangen. Aula, tempat kita kumpul-kumpul, sholat berjamaah, kumpul, ya semua kegiatan. Oh ya, ibu bapak orang tua, jadi di Darul Arkom itu anak-anak nanti akan dibiasakan mengisi kultum. Jadi saya orangnya termasuk orang yang nggak pedean. Tapi di Darul Arkom itu karena suka dapat harus tiap orang jadwal kultum di depan, mau tidak mau kan jadi terbiasa. Jadi di Darul Arkom, setelah lulus di Darul Arkom, saya masuk kuliah, jadi kayak terbiasa aja, otomatis ngomong di depan umum tuh, biasanya kultum gitu kan. Jadi insya Allah banyak sekali pembelajaran positif yang akan anak-anak ibu bapak dapatkan nanti di pesantren. Aulanya begitu indah, jadi bikin kangen. Ini santri baru. Teman-teman, saya mohon izin, fotonya saya belum ngomong karena kalau ngomong pasti jangan. Saya baru minta izin. Oke, ini saya dapat foto dari Dina. Sekarang sudah jadi bidan teman kita sama seangkatan. Ini santri baru awal kita nyampe ke pesantren. Zaman dulu belum ada Instagram, Facebook, jadi belum banyak foto-foto ya. Ini juga sebagian kayaknya kebakar juga fotonya. Oke, udah lama. Ini santri baru di saat ibu bapak mengantarkan anak ke pesantren, ya pasti sedih. Karena itu yang ibu bapak saya rasakan juga di saat mengantar saya. Mereka nangis, saya pun nangis. Di saat mereka pulang ke Bandung, itu nangisnya seharian, gak berhenti-berhenti. Mana zaman dulu kan belum zaman HP ya. Nelpon kan harus ngantri juga. Seperti itu. Pokoknya serulah, tapi insya Allah. Kemudian mulai kita berteman. Ini pembina saya yang pertama. Masih ingat? Ada yang masih ingat siapa? Ibu Rokaya. Ya Allah, lalu. Ya, Bu Rokaya itu pembina pertama saat kita kelas 1 PI. Sekarang Teh Ima di Aisyah suka ketemu. Salam ya Oci ya. Ya, siap. Semoga sehat-sehat semua para pembina, guru, ketua pondok semuanya.
Nah, ini teman pembina keluarga. Jadi ini tadi yang saya sebutkan Ibu Bapak, bahwa di Darul Arkom jangan khawatir. Ada pembina yang akan selalu menjaga anak-anak Ibu Bapak. Karena mereka menjadi keluarga. Begitupun teman-teman. Masa ABG kita habiskan bersama. Jadi tahu banget lah perjalanan hidup dari saat ABG sampai rada-rada dewasa gitu, lulus SMA gitu. Teman yang tahu itu. Karena kita pesantren bareng-bareng, maka teman pembina semuanya jadi keluarga. Lulus dari DA, sebetulnya waktu di DA saya mulai menyukai bahasa Inggris. Saya ingat waktu itu sama Oci ngirim surat ke Kedubes. Jadi waktu di DA, saya punya guru bahasa Inggris dulu, Pak Raji ya, guru bahasa Inggris, sama Bu Sri, siapa ya, saya lupa. Ya, jadi di Darul Arkom ada disebut Yaumul Lughah, hari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi entah kenapa kok minat saya itu ke bahasa Inggris gitu. Akhirnya saya sama Oci, kita coba yuk nulis surat ke Kedubes, kali aja kita bisa keluar negeri. Saya ingat banget deh. Terus dari Darul Arkom lah saya belajar nulis bahasa Inggris, dikirim-kirimin ke Kedubes yang ada di Jakarta. Dan alhamdulillahnya Ibu Bapak itu dapat balasan loh. Yang dari Jerman ngirim poster Jerman. Makin pengen aja, itu tahun 90-an, internet juga belum ada. Oh, Jerman tuh kayak gini, indah. Kayaknya harus ke sana. Dapat lagi dari Kedubes Mesir poster. Wah, kayaknya harus ke sana. Jadi impian-impian ingin keluar negeri saya dapatkan di saat di Darul Arkom. Bareng teman-teman. Termasuk bareng Oci, kita suka berkirim-kirim surat ke Kedubes. Dari lulus Darul Arkom, kemudian saya masuk ke UIN Bandung, dan alhamdulillah sekarang dosen di UIN Bandung juga. Jadi Ibu Bapak, kalau ada yang orang Bandung, insya Allah saya juga pulang nanti ke Indonesia, semoga tahun depan. Saya ngantornya di sini di UIN Bandung, jangan sungkan. Insya Allah saya akan selalu menerima dan pintu selalu terbuka. Saya di jurusan Bahasa Inggris di UIN Bandung. Kantornya di Jalan Soekarno-Hatta di kampus baru. Mudah-mudahan silaturahim kembali. Di saat saya kuliah di UIN Bandung, S1, kemudian S2 ke UPI Bandung, alhamdulillah dapat beasiswa, tiba-tiba harus ke Sydney. Akhirnya saya melanjutkan ke sini, ke Western Sydney University. Kalau di sini disebutnya WSU, Western Sydney University. Alhamdulillahnya Ibu, Bapak, jadi di Sydney itu banyak sekali komunitas Muslim. Jadi kita ada pengajian bulanan dan di sini ada Muhammadiyah. Alhamdulillahnya saya ikut bergabung dengan organisasi Muhammadiyah cabang Sydney di sini. Nama ketuanya sekarang Pak Nurwanto dari UMY, dosen UMY yang sekarang lagi studi S3. Itu Pak Nurwanto dan sekarang dia jadi ketua Muhammadiyah cabang Sydney. Saya sengaja tinggal di lingkungan Muslim memang. Jadi di sini ada lingkungan Muslim. Jadi sebelum datang ke sini saya searching dulu. Di mana nih lingkungan Muslim yang ada di sini? Oh ternyata ada. Akhirnya saya milih tinggal di lingkungan Muslim. Alasannya banyak karena saya bawa anak. Saya kan ingin anak saya ngaji juga. Saya ingin anak saya di sekolah yang temennya ada Muslim juga. Terus yang utama kan kita harus makan makanan halal. Kalau daerah Muslim pasti makanan halal banyak. Dan untungnya saya pernah mesantren. Karena di lingkungan Muslim banyak penduduknya itu dari Timur Tengah. Minimal kalau dari pesantren di saat mereka nanya kaifah haluk kan saya ngerti ya. Alhamdulillah Nabi Khair. Ngerti. Dan akhirnya sekarang ya Allah nyesel kenapa dulu nggak belajar bahasa Arab juga gitu. Jadi ya ternyata alhamdulillahnya pernah mesantren minimal ya masih dikit-dikit meskipun Arab gundul. Maaf Bapak Ibu saya udah lupa bacanya gitu ya, semoga nanti bisa belajar lagi. Jadi itu. Nah ini pengajian rutin Muhammadiyah di sini. Silahkan Ibu Bapak pembina, Ibu Bapak guru kalau mau berkunjung. Di sini ada Muhammadiyah juga. Nanti saya bisa kenalkan. Ada Muhammadiyah cabang sini yang kita biasa ngaji bulanan rutin. Ada campingnya juga. Nah ini yang selalu membuat saya yang selalu, jadi gini, dulu saya belum mengerti betapa magicnya doa orang tua. Dan sekarang saya jadi ibu-ibu, saya punya anak, saya baru mengerti, saya bisa begini itu. Selain doa orang tua, ada juga doa pembina, ada juga doa guru, ada juga doa teman, ada juga doa sahabat. Jadi sebetulnya kekuatan doa itu, Masya Allah, tidak ada duanya. Jadi akhirnya saya pun bisa mengajak orang tua datang ke sini. Yang dulu saya yang selalu diajak mereka, sekarang gantian saya ngajak mereka gitu. Jadi Ibu Bapak
pasti setiap anak-anak ibu bapak akan menghadapi banyak tantangan selama pesantren nanti. Maka janganlah terus mendoakan mereka supaya bisa melalui semua kesulitan yang dihadapi di saat pesantren nanti. Jadi betul sekali doa orang tua. Saya masih ingat ibu saya terutama. Jadi kalau saya ada apa-apa selalu bilang, Bu kayaknya Teteh pengen nerusin kuliah ke luar negeri deh. Ibu saya terus bilang, ya sok atuh Teteh, Ibu akan sholat malam khusus ngedoain Teteh. Jadi saya sih percayanya karena saya pinter, tapi ini karena doa ibu saya sepertinya seperti itu. Seperti itu ya Ibu Bapak, jangan putus-putus mendoakan anaknya di saat nanti mengirimkan ke pondok. Itu saja mungkin saya jadi sedih soalnya. Terima kasih diberi kesempatan untuk hadir di sini dan sharing sedikit ilmu yang saya punya karena saya juga masih belajar. Tapi yang jelas di sesi parenting ini memang peran kita sebagai orang tua terutama doa jangan pernah putus untuk anak kita di saat nanti ibu bapak mengantarkan anaknya ke pondok. Itu saja dari saya terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Teh Ima. Terima kasih banyak Teh Ima telah sudi berbagi ya. Meskipun harus melawan rasa kangen nih dengan paparannya. Betul, saya kangen sekali. Terasa banget ini vibrationnya ikut sedih saya sebenarnya dia. Jadi membayangkan kita masa mondok dulu ya. Ya di saat melihat wajah-wajah pembina langsung saya ya Allah. Saya sepertinya banyak salah saat pesantren dulu gitu. Ya, jadi Bapak Ibu untuk Teh Ima ini alhamdulillah kita sama-sama 6 tahun di sini di DA ya. Jadi betul-betul banyak banget ini nilai parenting yang tadi Teh Ima sampaikan. Yang beberapa hal yang saya garis bawahi di sini, kemandirian itu yang utama ya Teh ya. Kemandirian, kedisiplinan, manajemen waktu yang kita peroleh selama nanti atau saat ini anak-anak ada di pondok ya. Lalu kita juga mungkin sebagai orang tua harus mulai bisa mengarahkan dan mengenali minat anak di mana, sama tadi seperti yang Teh Astri sampaikan, minatnya apa, hobinya apa, dan passionnya apa. Meskipun dari DA juga didampingi mungkin mengarahkan ke sana, lalu ada tes minat bakat, tapi penting juga kita berperan sebagai orang tua, turut juga mengenali dan mengarahkan gitu. Dan itu doa yang utama ya. Doa itu sangat ampuh ya, Teh Ima sudah sangat merasakan langsung ya. Nah, baik untuk sesi berikutnya kita bisa sedikit santai dan mengobrol. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom. Bentar ya. Pertama ada pertanyaan dari mamahnya Teh Sibki ya. Teh Sibki Aulia dari 7C ya. Ini tentang vaksin ya Teh Astri. Pertanyaan itu untuk Bu Dokter Virologi yang di Tokyo. Apakah benar vaksin yang digunakan sekarang berasal dari babi, Teh Astri? Mungkin bisa ada short brief. Ini ada ahli khususnya. Ini disclaimer dulu, saya nggak ini ya, nggak mihak siapapun dan nggak promosi juga sekali. Disclaimer dulu ini. Maaf ini ya. Ini yang saya tahu aja ya. Jadi makanya tadi saya tekankan kita sebagai umat muslim jangan sampai kalah sama non muslim juga untuk kita paham ilmu dunia. Jadi kalau pertanyaannya ini to the point aja lah, vaksin yang sekarang berasal dari babi, enggak, sama sekali enggak. Cuman memang saya rasa ada tahap pembuatan vaksin di mana dia bersinggungan dengan sel yang digunakan. Kita kan untuk teknologi sekarang udah jauh lebih maju. Kita udah nggak pakai hewan lagi untuk eksperimennya itu. Kita udah bisa pakai sel aja cukup. Nah ini yang sel ini yang adalah dari mamalia kan. Kemudian untuk enzim-enzimnya adalah ada yang dari murah itu kan memang banyak yang dari babi atau dari sapi. Itu yang di situ yang makanya sempat kemarin heboh ada kandungan babinya karena tripsinnya ada babi. Itu bisa dipastikan enggak itu enzimnya enggak terbawa sampai nanti akhirnya masuk ke tubuh kita, enggak, itu sama sekali tidak benar. Oke. Terima kasih Teh Astri, terima kasih wawasan yang sangat menarik sekali ke penasaran kita ya. Kalau saya bisa bertanya.
Oh, mangga. Silakan Pak Mudit. Oh ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau berbicara tentang mendengar cerita tentang Jepang, ingat ke salah satu duta besar Indonesia yang ditugaskan di Jepang, yaitu Jenderal Sayyidiman Suryo Miharjo. Beliau mengatakan kalau negeri sesubur Indonesia dikelola dengan manajemen ala Jepang, itu Indonesia akan menjadi negara terkuat di dunia. Itulah. Jadi ya memang kalau ilmu bisa didapatkan juga di negara lain. Ada suatu tradisi, taat aturan, manajemen waktu yang mesti kita adopsi dari negeri Jepang, dari orang Jepang. Barangkali ada film-film yang bisa diputar untuk anak-anak ketika kita mendidik untuk taat waktu, tertib waktu itu ya tidak usah misalkan dengan kata-kata, cukup dengan melihat, menonton film-film bagaimana cara orang Jepang dalam tata cara belajar, menghargai waktu dan kebersihan dan lain-lain. Itu mungkin yang barangkali Ananda siapa tadi yang dari itu mohon barangkali ada film-film seperti itu Ananda Asri ya, Adinda Asri yang dari yang ke Universitas Tokyo itu. Pokoknya di samping ilmu pengetahuan yaitu tradisi-tradisi masyarakat Jepang yang sangat Islami ya kalau ditanya. Kedua, kalau masalah itu saya ya tadi disampaikan juga oleh Adinda Anugrah, saya pernah ketemu dengan orang-orang Timur Tengah waktu umrohan di Mekah. Jadi jangan sungkan-sungkan lah mengirim mahasiswa anak-anak kita kalau ada peluang ke Australia. Karena di sana katanya banyak juga syekh-syekh yang dari Syria, syekh-syekh yang dari Pakistan, Afghanistan yang siap mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu agama. Jadi tradisi kepesantrenan bisa kita kembangkan, bisa kita lanjutkan di Australia kalau anak kita ada peluang untuk belajar ke Australia. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Mudit untuk masukannya. Terima kasih Pak. Ya, mungkin nanti kita sesi memberikan tanggapannya. Mungkin Teh Ima juga, Kang Beng-Beng bisa sambil disimak di kolom chat ya. Nanti bisa langsung memberikan jawaban berdasarkan pendapat masing-masing ya. Karena ini pertanyaan bagus-bagus juga nih. Oke, Teh Asri, ada lagi yang mau ditambahkan untuk menyimak pertanyaan di kolom chat tadi sekalian saja ya. Tadi ada yang bilang apa tadi? Mana tadi baca lagi. Sejak usia berapa tahun Teh Asri fasih berbahasa Inggris katanya nih. Terus bagaimana triknya untuk mengarahkan anak belajar di rumah? Terus juga mengenali passion anak, mana passion, mana hobi ya. Oke Teh Asri, mungkin ditambah lagi waktunya untuk ini ya. Berpindah ke Kang Beng-Beng lalu Teh Ima ya. Tentang apa Teh? Mungkin saya jadi teringat ya dulu waktu kelas 2 SMA juga ya, waktu kelas 5 ya dulu. Sempat nih kan sama guru BK. Kemudian saat itu juga hasil saya dari BK itu sangat-sangat bertentangan lah ya. Jadi kalau saya bilang memang wajib sekali nih diarahkan, karena kalau kita tanya langsung apa passionnya anak-anak mungkin masih belum jelas dan mereka cuma sekedar kelihatannya peken saat itu aja dan itu memang tahap sementara. Jadi kalau bisa ditanya anak-anak zaman sekarang, pasti kalau ditanya pengennya YouTuber karena duitnya banyak. Maksudnya itu hal yang temporary ya. Makanya sama seperti saya dulu juga pengennya, saya dulu pengen jadi pemusik kalau nggak salah. Dan sangat bertentangan sekali dengan misalnya nilai saya itu bagusnya di biologi gitu. Kayak sayang aja gitu kan ya. Jadi memang masa remaja ini memang kalau saya bilang tahap kritis ya untuk dibentuk. Tapi pada saat yang bersamaan mereka juga tahap yang labil secara emosi, secara hubungannya dengan keluarga, dengan teman-teman dan juga tentang dengan pondok. Karena kebetulan mereka juga di pondok, menurut saya salah satu memang yang berpengaruh memang ustadznya, pembinanya, ustadz dan ustadzah ini sangat-sangat penting ya untuk mengarahkan untuk jalan yang benar kalau bisa dibilang. Karena memang ya itu gampang-gampang susah ya masa remaja untuk dibentuk. Oke, terima kasih Teh Astri. Nanti kalian tadi ada chat terakhir, nanti ditunggu bergabung di forum pengajian
Ya, Aisyah. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Pak Rafiq, silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa kabar ini untuk Asri dan juga Anugerah Imani ya, udah lama. Ya, Bapak dulu belajar pelajaran Qawaid. Ya, alhamdulillah saya masih ingat. Mungkin yang ingin saya tanyakan atau minta mungkin minta penjelasan dari juga Asri, mungkin juga dari Ketua IKA dan Bambang ya. Untuk memberikan motivasi dan informasi, karena kebetulan saya juga tahu kalau Anugerah Iman ini kakaknya Fadilah, putranya Pak Haji Didi ya, Iman. Kemudian Asri juga kalau nggak salah putra Pak Haji Budi ya, atau Asri. Adiknya Ana ya Asri ya. Yang ingin saya minta mungkin untuk khususnya kepada adik-adik kelas yang masih santri di sini. Kebetulan ketika aliyah itu biasanya mereka dalam masa pencarian informasi dan jati diri untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Nah, biasanya puncak kebingungan itu di kelas 6. Nah, mungkin bisa memberikan pengalaman ketika kelas 6, Bambang, Asri ataupun Ima, bagaimana mengatasi itu sehingga akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi itu sesuai dengan yang dicita-citakan. Itu mungkin memberikan gambaran pada khususnya yang tingkat aliyah atau lebih tepatnya yang kelas 6 sekarang yang sekarang masih mencari-cari informasi ke perguruan tinggi. Itu mungkin yang bisa saya inginkan. Terima kasih, Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafiq. Ini juga senada dengan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya Pak ya. Nanti mungkin bisa sambil dijawab juga ya Teh Ima dan Kang Beng-Beng ya. Maka dari Teh Ima dulu mungkin. Nanti Kang Beng dulu. Mangga saya dulu. Boleh Kang Beng-Beng silakan. Aduh, ini digaranggu ya. Nggak apa-apa. Itu sudah kebiasaan kita melakukan ini jejak online berkomunikasi ada anak-anak. Jadi tadi poin-poin yang disampaikan oleh Ima dan Astri kan sebelum berangkat ke Jepang dan Australia, pertama adalah punya mimpi atau cita-cita. Nah, itu yang saya sampaikan di awal. Jadi para santri yang sekarang atau para orang tua itu silahkan berikan role model yang lain agar memiliki cita-cita atau mimpi. Itu wajib kalau menurut saya ya. Jadi kalau kata Buya Hamkah, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan saja bisa hidup. Jadi mimpi juga bukan hanya sekedar mimpi. Nah, itu contoh yang baik buat abiturian atau calon abiturian. Ima bisa bersekolah di Australia, Astri di Jepang. Nah, mungkin yang lain-lain bisa di Eropa atau Amerika. Nah, kemudian yang kedua, kuasai bahasa. Nah, bahasa itu yang bisa, saya termasuk yang buruk bahasanya. Jadi saya sekolahnya hanya mentok di dalam negeri, baik S1 ataupun S2. Dan mau S3 juga mentok di TOEFL, nggak nyampe-nyampe. 2 kali baru dijumlahin nyampe. Nah. Tapi pakar di bidang yang lain, Kang Beng-Beng. Apa? Ahli di bidang yang lain. Nah, ya itu kembali ke passion masing-masing. Nah, kemudian bahasa Inggris betul. Doa yang tadi disampaikan oleh Ima, itu saya lakukan juga ketika saya belum nikah. Saya berdoa kalau anak saya mudah-mudahan jago bahasa Inggrisnya. Ternyata alhamdulillah saking jagonya nggak bisa bahasa Indonesia yang tadi masuk. Nah, ini yang nggak masuk. Kalau ini agak bisa bahasa Indonesia. Yang lain, yang tadi satu lagi nggak bisa bahasa Indonesia. Itu doanya kebablasan mungkin. Jadi setiap hari itu bahasa Inggris kalau diajak bahasa Indonesia ngomongnya ngalor ngidul gitu. Ada teman saya namanya Mumu aja dipanggil sama dia Miu Miu. Nah, jadi saking susahnya dia bahasa Indonesia. Nah, jadi itu kalau menurut saya
ditanamkan oleh orang tua ataupun ya kita semua lah terhadap adik-adik kita supaya bisa lebih mendunia. Bituran yang sudah jadi ini ya segini adanya. Kelas 1, kelas 6 yang sekarang itu di 10 tahun yang akan datang ya harus 10 atau 100 kali lipat atau mungkin 1.000.000 kali lipat lebih akseleratif, lebih hebat-hebat daripada alumni-alumni yang sekarang. Kalau sekarang hanya ada satu Ustadz Adi Hidayat misalnya yang menghafal 30 juz kanan kiri atas bawah dan lain sebagainya, ya nanti ada 10 atau 100 gitu. Kalau sekarang ada, kemarin kita tiap Sabtu ada perkumpulan Zoom meeting pengusaha-pengusaha, ya kalau nanti itu 50% alumni DA bisa jadi pengusaha yang bisa menggenggam Indonesia minimal atau Asia Tenggara lah minimal gitu kan. Jadi kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Ima dan Astri, dari DA-nya saja sudah bersurat dengan Kedubes. Dia ya itu kan bagian dari tidak ujuk-ujuk jadi PhD di Jepang ataupun di Australia, pasti punya cita-cita atau punya mimpi. Tidak ujuk-ujuk jadilah kan harus punya kesungguhan juga, punya mimpi. Kalau tidak punya mimpi ya susah. Bagaimana kita akan menggapai yang dicita-citakan? Jadi itu yang paling pertama itu adalah semua alumni DA minimal menyimpan di dalam hatinya 10 atau 20 tahun yang akan datang akan jadi apa. Nah sekarang seperti saya lulus 98, sekarang 2021, berarti sudah 23 tahun. Berarti Ima itu sudah 20-an tahun kan. Nah baru kan terlihat di usia-usia 40. Nah meskipun seperti Ustadz Adi sampaikan, usia 40 itu adalah usia yang menentukan. Jadi dunia kita genggam, tetapi akhirat juga jadi tujuan akhir gitu. Nah, doa itu yang paling menentukan seperti Mas sampaikan, ad-du'a'u silatul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Kalau kita sudah ikhtiar sekuat tenaga segala macam ya tinggal berdoa. Nah, makanya kita sampai ada di sini itu adalah menurut saya bagian dari doa, ikhtiar, dan cita-cita yang tinggi. Mungkin itu, Oci, dari saya. Oke. Saya langsung pamit ya. Oh, terima kasih banyak, Kang Member. Ya. Terima Jadi kasih. Terima kasih ya, banyak. Kita dulu ketemu di DA, tapi sudah lupa wajahnya berubah-berubah. Ayo atuh main ke sini, Kang Beng. Ya, nanti saya kalau ke Australia, adik saya juga di Australia udah 2 tahun belum balik-balik. Nanti saya ke sana insya Allah kalau main. Ya. Itu mudah-mudahan saya juga bisa ke Jepang ketemu Astri. Kalau lagi main-main, jadi saya sekolah nggak bisa ya minimal jalan-jalan lah. Sekali lagi terima kasih. Keren. Ya, Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Beng. Oke, berikutnya untuk merespon lagi banyak sekali pertanyaan di kolom chat ke Teh Ima ya. Sekarang Teh Ima, mangga Teh. Pertanyaan yang sama, Uci? Di kolom chat bertambah nih. Lebih ke bagaimana mengenalkan anak, ini cita-cita kamu sesungguhnya. Kadang kan anak tuh banyak sekali cita-citanya pengen jadi ini, pengen jadi apa gitu ya. Lalu juga mungkin nanti bisa tampil Teh Ima, baik Teh Astri, di medsos katanya ada request dari orang tua ya, karena ada keterkaitan pertanyaan bagaimana mendampingi generasi milenial zaman sekarang yang tentu berbeda ya. Dan juga ada pertanyaan apa nih, kalau dulu kan anak-anak diajarkan arti kesederhanaan ya, kalau sekarang nih kebanyakan sih lebih ke mungkin manja karena serba mudah kali ya. Nah ini bagaimana nih Teh Ima, mangga Teh. Nanti kalau masih ada waktu mangga Teh Astri juga bisa menambahkan Teh ya. Silakan Teh Ima. Singkat saja. Mau Astri dulu, Sri? Ima dulu mungkin ya. Tadi Teh Astri udah, nanti Teh Ima. Okay. Jadi memang zaman sekarang dengan zaman dulu memang tidak bisa disamakan. Zaman dulu kan internet tidak seperti sekarang bisa bebas kita mencari informasi gitu. Memang ada positif dan negatif karena semuanya itu tidak terlepas dari itu. Positifnya kita ambil, negatifnya juga kita hindari gitu. Jadi anak-anak yang pertama sebelum dikenalkan terhadap internet, ini pengalaman saya terhadap anak saya kan kelas sekarang kelas SMP.
Saya bawa ke sini dari kelas 3 SD, sekarang dia sudah kelas 1 SMP. Memang internet itu di sini apalagi sangat bebas. Jadi sebelum saya mengenalkan internet terhadap anak saya harus menjelaskan dulu apa positif dan negatifnya, sehingga dia bisa memilih sendiri mana yang baik dari internet dan mana yang buruk dari internet. Seperti itu. Sehingga saya ngetes anak saya, coba kamu bikin aturan sendiri, apa yang bagus dari internet dan apa yang jelek dari internet. Dia nulis sendiri aturannya sendiri. Jadi anak saya nulis, yang bagus dari internet, yang tidak boleh dilakukan dalam internet, dia nulis sendiri. Tidak boleh memberikan alamat ke yang nggak dikenal di media sosial. Dia bikin sendiri aturannya, kita pun bikin aturan. Yang tidak boleh di internet, ngasih nomor telepon, ngasih foto, ngasih alamat, apalagi ke orang yang nggak dikenal. Seperti itu. Tapi positifnya juga banyak. Kayak kita sekarang, kalau tidak ada teknologi, kita tidak bisa bertatap muka. Jadi banyak positif negatif. Dan itu kembali memang kepada ibu bapak. Lagi-lagi memang sesi parenting yang harus diadakan khusus tentang. Kemudian yang kedua soal manja. Manja itu bisa dirubah, Bu. Insya Allah kalau di pesantren saya juga dulu tidak ngerti. Dulu saya juga kayaknya manja juga, apa-apa ke orang tua. Tapi sejak di pesantren alhamdulillah, karena tadi diajar kemandirian, nyuci harus sendiri, makan ngambil sendiri, istilahnya beres-beres, ada yang disebut nadopa, kita harus beres-beres. Akhirnya kita jadi mandiri gitu. Jadi pas pulang ke rumah jadi kebiasaan nyuci sendiri, udah terbiasa jadinya. Seperti itu. Kemudian apalagi ya tadi tuh ya itu ya. Terus apa lagi? Udah ya. Teh Ima dari usia berapa tahun cita-cita ya? Bahasa Inggris teh. Bisa bahasa Inggris sejak kuliah aja sih. Sejak kuliah karena masuknya jurusan bahasa Inggris ke UIN waktu itu. Jadi saya belajar bahasa Inggris bukan karena saya bisa bahasa Inggris, justru karena saya ingin bisa bahasa Inggris, akhirnya masuk jurusan bahasa Inggris gitu. Jadi sejak di DA saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya suka bahasa Inggris. Karena di DA ada bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi saya sukanya bahasa Inggris. Akhirnya gimana supaya saya bisa bahasa Inggris? Akhirnya saya memutuskan kayaknya kuliah jurusan bahasa Inggris aja deh, karena saya ingin bisa bahasa Inggris. Makanya kenapa saya suka nyoba-nyoba nulis surat ke Kedubes itu kan maksudnya saking ingin bisa gimana sih supaya bisa nulis bahasa Inggris gitu. Jadi bukan karena bisa, justru karena ingin bisa. Malah kalau ditanya cita-cita, dulu saya ingat ditanya teman, "Ma, kamu cita-cita pengen apa?" Itu waktu masih di pesantren. Kayaknya saya cita-cita ingin jadi tukang warung. Kebayangnya tukang warung itu punya jajanan kita bisa ngambil sendiri, enak, free gitu, gratis gitu saat itu ya. Tapi ya itulah saya orangnya suka bercanda juga. Tapi sebetulnya ada hal-hal lain. Kita kan terbentuk sendiri di saat di pesantren itu, lingkungan juga membentuk sendiri. Akhirnya di saat kelas 6 putri itu, saat kelas 6 itu yang paling menentukan. Saat teman-teman sudah menentukan mau jurusan akuntansi, mau jurusan ini, mau ke kampus ini, ya itulah. Dari dulu saya memang sukanya bahasa Inggris, dan itu ketemunya di saat ya di pesantren itu, bisa menemukan sendiri saat Yaumul Lughoh, saat hari bahasa. Karena saya sering dijasus, saya sering dihukum. Saya sering dihukum nggak ngomong bahasa Arab dan nggak ngomong bahasa Inggris. Jadi di situ aduh pengen banget bisa bahasa gitu. Tiba-tiba jadi pendiam ya kalau Yaumul Lughoh Teh Ima. Nah, tiba-tiba yang asalnya bawel tiba-tiba pendiam kalau Yaumul Lughoh, biar nggak dijasus. Dan yang menjasusnya teman saya juga, Bunga ini ada hadir di sini. Gitu. Lucu ya Allah, alhamdulillah sekali. Saya sangat bersyukur karena Allah menakdirkan saya pernah mesantren di Darul Arkom ini. Alhamdulillah sekali. Ya, terima kasih Ibu Bapak, semangat, dan adik-adik semua semangat. Oke. Katanya nanti ini nih mana lagi? Jadi nanti Teh Asri, Teh Ima dimintakan juga untuk bisa memotivasi adik-adiknya di DA melalui medsos. Mungkin bisa mention Instagramnya DA atau ada alumni ya, berbagai macam banyak akun-akun yang mudah-mudahan itu harapan sebagian orang tua bisa memotivasi mereka gitu ya. Dan juga request nanti kan karena di Aisyah ini ada pengajian forum subuh mengaji ya. Nanti mungkin bisa ya bisa bergabung di forum subuh mengaji katanya. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa menambahkan. Iya, betul. Ada lagi yang mau Teh Dian mau bicara? Ya, dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Damang. Alhamdulillah ya Allah. Atas Asri, Damang, Kang Beng. Oh, Kang Beng udah tadi ini dulu ya.
Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi ya dengan Ima dan dengan Astri ya. Mohon maaf karena ini adik-adik, jadi kayaknya tidak usah ibu ya. Betul sekali tadi menyimak masalah anak itu harus dibagaimanakan gitu. Kami selaku BK insya Allah Ibu Bapak sekalian di Darul Arkom itu di kelas 1 sekarang kita akan, kalau dulu kita jauh-jauh dari psikotes, screening ya, Teh Ima dan kawan-kawan. Kalau sekarang kita insya Allah di kelas 1 sanawiyah anak-anak akan di psikotes, kita akan melihat, bahkan kelas 1 sekarang sudah, kita akan melihat bagaimana di mana kelebihan dan kemampuan anak sehingga kita akan meliding dari mulai kelas 1 sekarang sampai mudah-mudahan nanti di aliyah di kelas 5 anak-anak akan kembali di psikotes lagi untuk melihat bagaimana minat dari anak-anak itu sendiri sehingga sekarang itu untuk kuliah itu anak-anak akan diarahkan sesuai dengan kemampuan dan minat serta bakatnya. Tetapi kembali lagi Ibu dan Bapak sekalian, banyak sekali anak-anak yang akhirnya mereka merasakan beberapa mungkin alhamdulillah supporting dari orang tua itu sangat penting sekali. Banyak sekali masalah-masalah anak ingin ke jurusan A tetapi orang tua tidak merestui. Nah, itu yang terjadi justru di antara kita semuanya sehingga kami sangat memohon sekali adanya sinergi kerjasama antara pondok, anak, beserta orang tua. Bagaimana cara mengarahkan anak-anak, meskipun mereka terkadang minat tidak sesuai dengan bakat. Terkadang minat karena banyak sekali faktor, melihat ini, itu. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya sehingga ada benang merah di antara kita gitu ya. Jadi tidak anak itu kadang bingung, kadang frustasi. Nah, maklum mungkin anak-anak sekarang masih masa-masa pencarian jati diri. Itu mungkin penambahan ya dari kami, dari BK Darul Arkom, bahwa memang kita tidak bisa lepas dari sinergitas antara orang tua, pondok, dan anak itu sendiri. Atur nuhun panten itu Teh Ima dan Teh Asri dan Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dian yang sudah menambahkan ya. Oke, baik, masih ada waktu. Kita akan berakhir di pukul 10 menit lagi mungkin ya, karena sudah ada tarhim. Teh Asri, mungkin ada yang mau menambahkan lagi, Teh? Atau ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang langsung tidak diketik tapi ingin bicara. Nah, silahkan. Ya, saya udah cicil jawaban. Kalau misalnya ada yang belum terjawab, bisa ditanyain. Oh, di mute, mohon maaf. Ibu Ida raise hand ya? Mau bertanya Ibu Ida? Iya, Bu. Oh iya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Kebetulan anak saya kan kelas 5 ya, Bu. Jadi sekarang masa-masanya pencarian sekolah gitu. Dia maunya ada beasiswa, berkeinginan dia untuk kuliah di luar negeri. Terima kasih ya masukannya Teh Ima dan Teh Rosi. Dia pengennya ke Eropa gitu. Emang bayangannya itu Eropa itu seperti apa? Dia mungkin udah tahu dari internet seperti apa gitu. Eropa dan Jerman sama Turki. Saya dorong. Tapi mungkin di lain sisi ada di mana orang tua itu, apakah saya itu bisa ya untuk membiayai anak? Saya tetap memotivasi dia untuk tetap dia berkuliah di luar negeri. Bagaimana caranya orang tua Teh Rosi, Asri ya, Teh Asri sama Teh Ima, bahwa orang tua itu bisa membiayai gitu sehingga kita itu selain doa kan ada ikhtiar ya, selain
ikhtiar dan mengeluarkan biaya. Itu mungkin biayanya seperti apa gitu. Itu mungkin juga yang kedua, anak itu kemudian pun emang di masa pandemi ini dia pernah menangis karena mungkin ada kerinduan dengan teman-temannya. Dia mau kembali tapi mungkin dengan sebuah masukan dia berhenti lagi. Ada sangat rindu dia kembali untuk ke DEA itu. Kemudian dari yang dilihat gitu, dia menangis sejadi-jadinya gitu. Kita hanya mendengarkan, dan apa yang terjadi, dia bosan di rumah. Itu aja mungkin saya minta masukannya dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mah Bu tidak dibiayain orang tua Bu. Saya kebetulan nyari beasiswa karena orang tua saya juga bukan orang pejabat, bisnismen atau apa. Jadi karena saya nggak mau ngerepotin orang tua saya cari-cari beasiswa. Dan alhamdulillah ini beasiswa ketiga saya setelah 2 tahun sebelumnya gagal. Jadi beasiswa pertama saya dinyatakan tidak lulus. Saat itu saya ngelamar ke Amerika dan tidak lulus. Yang kedua saya coba lagi ke Amerika, tidak lulus. Dan yang ketiga saya nyoba lagi beasiswa ke Australia dan alhamdulillah berarti Allah mentakdirkan saya lulus di tahun yang ketiga saya apply beasiswa. Jadi saya juga tidak langsung lulus ini beasiswa Bu, ini yang ketiga setelah 2 kali gagal sebelumnya. Jadi saya berpikir saat itu karena saya ngajar di universitas syaratnya itu harus S3. Saat itu saya nggak punya uang, mana saya harus membiayai kuliah S3 yang harganya tidak murah. Akhirnya saya cari-cari beasiswa dan ada beasiswa ke luar negeri itu banyak sekali Bu, apalagi ke Eropa, apalagi ke Jerman. Itu banyak sekali beasiswa. Nanti kalau Ibu mau saya bisa kirimkan emailnya ke saya bisa kasih link-link beasiswa untuk anak Ibu. Jadi nanti bisa ke Teh Rosi, bisa di-share mungkin email saya bisa kasih link-link beasiswa karena banyak sekali beasiswa ke luar negeri itu. Gitu, Baik, Bu. nanti bisa di-share ya Teh ya, akan sangat bermanfaat untuk para orang tua nih. Dan juga Ya, kita juga semangat belajar lagi. Ima boleh tahu beasiswanya AS atau apa? Oh, kalau saya beasiswa Mora dari Kementerian Agama. Terima kasih Teh. Iya. Sekarang langsung ke Teh Asri. Bagaimana Teh Asri tadi? Kita bisa memotivasi orang tua. Jadi akan selalu ada jalan untuk menyekolahkan anak-anak ya. Ini agak ini juga ya. Memang hampir nggak mungkin ya kita dari developing countries negara berkembang pengen ke negara yang luar negeri gitu kan, bersekolah itu memang secara ini hampir mustahil ya, kecuali kita anak pejabat misalnya. Kalau sekarang trennya memang lagi banyak beasiswa, saya nggak bisa maksa, maksudnya gini, sekarang lagi zamannya banyak beasiswa. Kalau tanya saya beasiswa itu memang kalau saya ditanya ya, saya udah gagal berpuluh-puluh kali beasiswa sebenarnya. Jadi tanya semua jenis beasiswa, tanya ke saya boleh, karena saya udah pernah gagal dan ditolak gitu kan untuk kita semua. Jadi memang apa namanya ya, kalau saya bisa kasih saran sebagai orang tua, memang dukung aja terus, dan ketika gagal itu terus disupport gitu, bahwa apa namanya, kalau memang bukan rezeki ya itulah jalannya gitu. Berarti memang kita dibimbing untuk ke jalan yang lebih benar. Kalau apa namanya, kalau saya sendiri memang karena saya anak ketiga kan ya, jadi saya juga dulu ngerasa aduh kayaknya kok berat banget nih saya kok dibiayain orang tua ya. Untuk S1 pun saya juga alhamdulillah dapat beasiswa untuk masuk UGM itu melewati yang Kementerian Agama khusus untuk beasiswa pondok pesantren. Dari S1 itu karena saya sendiri sudah semangat ya pengen ke luar negeri. Dulu saya tahu saya nggak mungkin S1 langsung ke luar negeri karena itu pasti mahal sekali. Dulu strategi saya yang penting saya masuk universitas negeri. Universitas negeri itu kolaborasinya banyak dan itu. Tapi sekarang kan yang swasta itu juga udah banyak kolaborasi dengan luar negeri, internasional. Jadi saya saat S1 juga sekalian
student exchange ya, pertukaran pelajar ke Jepang saat itu, cari, kita bahasanya silaturahmi ya, tapi juga itu adalah cari koneksi seperti itu. Itu yang mempermudah saya untuk masuk ke S3. Karena nanti kita harus pintar-pintar juga cari beasiswa itu banyak faktor. Dan gagal beberapa puluh kali juga. Salah satu yang ini yang saya lewat beasiswa Kementerian Jepang ini, salah satu faktor pentingnya adalah karena saya sudah punya koneksi profesor di Jepang dan mereka sudah yakin, oh kamu jelas mau apa ke sini, saya bisa biayai kamu. Jadi apa namanya ya, sekarang sudah banyak sistemnya beasiswa. Kemudian memang apa namanya ya, cukup disemangati kalau saya bilang dan diarahkan bahwa ini memang yang terbaik. Dan seperti kata Hima juga tadi, beliau coba sampai 3 kali baru keterima. Nah itulah perjalanan gitu. Saya pun nggak bisa sekali coba langsung berhasil, itu enggak. Saya udah bosan juga sih kalau counting berapa dapat surat penolakan itu sudah lama-lama udah terbiasa juga. Sakit memang. Tinggal di support aja bahwa itu hal biasa gitu. Jadi di saat ini ya Sri, di saat kita apply beasiswa, kemudian ada surat datang ke rumah, awal kata-katanya, oh I'm sorry, udah deh males baca, berarti kita ditolak. Sudah dapat, sudah dapat lagi, we regret, udahlah, berarti ditolak. Iya, jadi kalau bisa dibilang, oh orang sukses tuh, hebat ya, mereka emang dari keluarga yang bagus atau apa, itu ya istilahnya mereka juga nggak bilang gitu berapa kali ditolak ya, berapa puluh tahun ya, berapa kali dapat surat penolakan gitu. Terima kasih banyak Teh Astri, Teh Ima. Luar biasa sekali ini berbagi pengalaman dan nilai-nilai dasar, nilai-nilai moral yang bisa kita sama ya, sebagai orang tua di rumah dan sebagai tenaga pendidik juga ya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih nih Teh Ima, Teh Astri terutama ya, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang masih stay tune hingga akhir ya. Baiklah, ini ingin sekali sebetulnya ingin menambah sesi ya, karena waktu jualah yang memang harus membuat kita berpisah. Insya Allah nanti akan ada webinar series yang lain, khusus program yang akan selalu rutin selama kita masih kondisi pembelajaran jarak jauh, yang dipersembahkan dari bidang pendidikan dan bimbingan konseling Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Baiklah, untuk jika masih ada pertanyaan atau ingin ada diskusi, bisa kita menggunakan media yang lain tentunya ya. Itu saja mungkin harus kita akhiri ya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, terutama untuk para inspirator muda ya, mamah muda nih kayaknya, role model kita sehari-hari ini. Kalau nggak role model, nggak lah. Terima kasih kepada Bapak Mudir yang juga mendampingi hingga akhir acara, bagian pendidikan Pak Agus Barkah, dan para guru yang hadir di sini. Saya tidak bisa, ini ada 7 slide ya, jadi mohon maaf jika ada yang tidak tersebut ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, semoga Allah berikan kelancaran dalam beraktivitas dimanapun berada. Amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Teh Astri, sehat selalu di sana. Salam buat keluarga. Ya. Teh Dita, Teh Mila, terima kasih. Siapa lagi hadir ini? Terima kasih teman-teman semuanya, Ibu Pak Guru. Ima ada salam dari Teh Ica Uwin, psikologi. Oh iya. Kalau apalagi teman-teman dulu seperjuangan apal modal saya gimana ya? Terus. Itulah pokoknya insya Allah. Terima kasih di jalan juga menyempatkan join. Terima kasih banyak Ibu. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, Teh Oci, makasih ya, izin live. Sama-sama, silakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ima semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Teh Isma, terima kasih. Siapa lagi nih? Baru jalan. Ini Teh Fauzia Rizky lagi di mana? Lagi di jalan tadi saya lihat ya. Oke, terima kasih. Mangga. Buat Teh Ima, Teh Oci, semuanya. Iya, terima kasih. Ya, Teh Tri juga di sini ya, bergabung. Terima kasih. Teh Bunga, lalu siapa lagi?
Ibu bapak dari ada dari Jogja ini Ibu Ai ya. Hadir. Ima. Alhamdulillah. Bapak di sini Pak Ustadz. Sekalian saja yang masih bergabung malam ini kita akan ada takziah online untuk guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Rodia M. Nur yang ada berkelongan waktu. Bisa hadir ya, teteh-teteh, bapak-bapak, AA semuanya, Akang. Iya. Baik, izin live duluan ya. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Terima kasih, Teh. Ya, Assalamualaikum bapaknya dari Ayahanda Yumna. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.